Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Khalid Basalamah. Nabi SAW tersempurnakan bukan hanya sekedar dengan fisiknya sehingga setiap orang melihat langsung terpukau dan tertarik, juga beliau memiliki khuluqiyah, karakter, sifat yang sempurna. Beliau orangnya sangat ramah, pemalu, beliau sangat baik. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala dari langit sana memujinya, berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kaum Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa, sempurna, agung. Akhlak ini berarti perilaku. Seperti kalau kita interaksi sama seseorang, tutur katanya santun, tatapan matanya sayu, kata-kata yang keluar dari lisannya lembut, sambutan tangannya selalu hangat, ya, kita selalu dibantu, ya, dengan apa yang kita butuhkan, maka kita akan mengatakan orang ini baik. Nah, itu namanya akhlak. Jadi penilaian akhlak itu dari perilaku kita, interaksi sama seseorang, bagaimana semuanya, tatapan matanya, ucapan suaranya, sambutan tangannya, apa saja dari dia, semuanya membuat kita nyaman. Itu berarti orang yang berakhlak yang luar biasa. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Jadi perilaku yang sudah baik, karakter yang sudah baik, saya sempurnakan lagi. Apa yang sudah ada sebelumnya, datang beliau menyempurnakan semua itu. Prinsip dasar Nabi SAW adalah lebih baik memberi daripada meminta, membantu, ya, daripada minta bantuan, memberi daripada menerima. Banyak sekali prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan beliau ini yang akhirnya membuat bahkan orang non-muslim banyak masuk Islam. Bahkan ciri Nabi SAW disebutkan dalam kitab Taurat, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kedewasaannya, memaafkannya, mengalahkan emosinya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kecuali idan tuhika hurmatullah. Kalau sudah sampai pada tingkat agamanya Allah dicoreng, baru beliau marah. Kalau enggak pernah marah. Lebih banyak memaafkan. Karena Allah mengatakan wa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan. Allah suruh maafkan. Wasfahu, bersihkan hati kalian. Udahlah, enggak usah tuntut. Jadi di sini jelas sekali Nabi SAW memiliki itu. Banyak contoh dalam kehidupan beliau. Semua sahabat, diantaranya hadis Bukhari menyebutkan ada sahabat-sahabat yang muda, masih anak-anak waktu itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik. Semua ini, Usama bin Zaid, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda pada saat itu, pernah menukil sebuah riwayat dan mereka sepakat berkata, kami sangat gembira kalau Nabi SAW menemui kami, karena beliau selalu tersenyum, menyapa, memberikan salam kepada kami. Dan kami tidak ingin kalau ada sahabat-sahabat yang tua yang menyaingi kami. Sampai salah seorang di antara mereka pernah duduk, tradisi Nabi SAW kalau habis sholat di waktu subuh atau di waktu asar biasanya, ini Nabi SAW dihidangkan susu unta atau susu kambing salah satunya, kemudian ditaruh di sebuah wadah, lalu beliau meminumnya dan sisa beliau diberikan kepada orang yang sebelah kanannya. Lalu sahabat membuat lingkaran dan mereka meminum dari bekas mulut Nabi SAW, dibagi-bagi, dan sahabat yang kedua meminum bekas mulut sahabat yang pertama, terus begitu sehingga hilang semua rasa sombong di antara mereka. Ada satu waktu salah satu sahabat ini yang masih anak-anak, kalau saya tidak salah waktu itu Abdullah bin Mas'ud, saya tidak salah. Kemudian duduk di sebelah Nabi SAW, lalu waktu Nabi SAW minum susu dan ingin memberikan kepadanya, Nabi SAW bercanda, mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, apa kau ridho kalau saya kasih wadah ini kepada orang yang di sebelahmu karena lebih tua? Maka dia mengatakan, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya yang harus minum duluan. Nabi SAW dirindukan oleh semua orang, menyapa semuanya orang. Beliau selalu lembut, santun.
Kalau ada sahabatnya yang tidak hadir di masjid ditanya, mana fulan? Kalau sakit dijenguk. Bahkan beliau pernah menanyakan seorang wanita ibu-ibu yang suka nyapu masjid, hilang tiba-tiba nggak ada. Subuh masih ada, duhur sudah nggak ada. Kata Nabi SAW, mana ibu itu? Biasanya ada ikut di saf wanita. Maka kata sahabat tadi, ya Rasulullah, waktu duha meninggal dunia. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya? Lalu beliau pun pergi ke kuburannya. Kemudian beliau mendoakan jenazah si ibu tadi. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Nabi SAW pernah berjalan dengan beberapa sahabat, maka datanglah seorang budak wanita yang masih anak-anak, masih muda, yang datang, dalam riwayat ini dikatakan belum balik wanita ini, memegang tangan Nabi SAW, lalu menariknya ke seberang jalan sambil berkata, ya Rasulullah, tuan saya, majikan saya sangat kasar, tidak baik sama saya ingin Anda berbicara dengannya. Maka Nabi SAW segera langsung menyambut tangannya dan pergi ke tempat tuannya, lalu menasihatinya sampai akhirnya budak tersebut dibebaskan. Jadi Nabi SAW berperilaku yang luar biasa. Seorang pendeta Yahudi masuk Islam disebabkan karena perilaku Nabi SAW. Mungkin saya pernah sampaikan kisah ini, saya lupa juga. Tapi kalaupun sudah, anggap review gitu kan. Seorang pendeta Yahudi, tidak disebutkan kisahnya dalam namanya, dalam kisah ini pernah mengutangkan kepada Nabi SAW 20 sak kurma. Kemudian Nabi SAW pun sepakat untuk dibayar waktu tertentu. Sebelum tiba waktunya, Yahudi ini sudah datang, lalu tiba-tiba datang mencekik Nabi SAW di depan para sahabat di masjid. Sementara Nabi duduk, orang ini datang dan mencekik dengan imamahnya Nabi SAW, imamah Nabi. Maka semua sahabat marah, termasuk Umar bin Khattab yang sedang duduk di saf pertama, lalu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Maka Nabi SAW memberikan isyarat, sudah Umar. Lalu Nabi SAW berbicara dengan orang tersebut sementara dia berdiri dan beliau duduk SAW. Dan beliau berkata, kenapa hai Yahudi? Yahudi mengatakan sambil nyekik leher Nabi, saya ingin kau bayar utangmu hai Muhammad, karena saya tahu kalian orang Quraisy suka menunda-nunda pembayaran utang. Sengaja memancing emosi. Kata Nabi SAW, belum tiba waktunya. Dia bilang, tapi saya ingin kau bayar sekarang. Kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambilkan 20 sak utang kurma saya, tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah menakut-nakutinya. Umar malah yang dihukum. Di sini maksudnya adalah, karena Nabi SAW seorang pemimpin, jangan ambil keputusan kecuali saya sudah tentukan. Nggak boleh. Kalau Nabi SAW ada, nggak boleh sama sekali kita mengambil keputusan. Maka yang terjadi pada saat itu, Umar pun ke Baitul Mal, diikuti oleh orang Yahudi ini, lalu dia siapkan 20 sak utang Nabi kurma. Begitu sudah selesai, mau disiapkan 20 sak kedua, kata Yahudi itu, sebentar Umar, nggak usah siapkan yang kedua. Kata Umar, saya nggak peduli perkataan kamu, Nabi yang suruh, kau mau atau nggak mau saya akan buatin. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Umar marah dengan dia. Maka dia sebutkan, saya Fulan bin Fulan. Ternyata namanya ini nama orang Yahudi yang sudah lama terkenal, orang yang pendeta yang sangat mahir menguasai Taurat, dan orang yang sudah lama terkenal mau masuk Islam. Kata Umar, apa kau demi Allah dia? Kata dia, iya. Lalu kenapa kau berani lakukan itu sementara kau tahu dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata orang tersebut, hai Umar, kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian dan raja kalian. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Coba kamu pikir pakai akal sehat. Tadi saya datang sengaja nagih dia sebelum waktunya, itu ada alasan. Saya cekik dia di depan kalian dan saya pertaruhkan nyawa saya, ada alasan. Kata Umar, apa alasan? Dia bilang, saya temukan pada diri Muhammad semua ciri Nabi terakhir sudah ada. Masalah garis keturunannya, asal kotahnya, hijrahnya, semuanya sudah benar, semua sudah. Tinggal satu yang belum. Ghalaba hilmuhu ghadabu. Rasa kasih sayangnya dan bijaksananya mengalahkan emosinya. Jadi saya tadi sengaja lakukan itu, saya mau pancing emosinya. Ternyata Umar betul apa yang dikatakan dalam Taurat, dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.